keputusan DSS yang diimplementasikan oleh PT SIM untuk mendukung proses pengembalian keputusan manajerial. Dalam sistem pendudukan keputusan DSS yang digunakan PT SIM berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial secara efisien dan berbasis data. Oleh karena itu, DSS mengumpulkan serta mengintegrasikan informasi dan berbagai sumber penting seperti data penjualan stok barang dan tren pasar. Jadi berbagai sumber penting seperti data penjualan stok barang dan tren pasar, sehingga informasi ini kemudian diolah menjadi laporan analisis dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram yang memudahkan manajer dalam memahami kinerja perusahaan. Secara keseluruhan dengan adanya akses data real time yang terintegrasi, manajer dapat melihat kondisi operasional perusahaan secara lebih jelas. Nilai untuk yang nomor 2 yaitu untuk membantu PT SIM mencapai keunggulan kompetitif, beberapa strategi bisnis berbasis sistem informasi yang dapat diterapkan meliputi implementasi cloud computing. Dengan menggunakan infrastruktur berbasis cloud, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pemeliharaan server dan perangkat keras. Dan yang kedua yaitu sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi, atau bisa kita singkat SCM, yaitu sistem manajemen rantai pasokan berbasis teknologi informasi memungkinkan PT SIM untuk mengoptimalkan proses pengadaan, produksi, dan distribusi produk. Dan yang ketiga yaitu sistem Enterprise Resource Planning. Dengan menggunakan ERP, sistem Enterprise Resource Planning, PT SIM dapat meningkatkan efisien dan pengelolaan sumber daya dan proses internal. Dan yang keempat yaitu sistem Consumer Relationship Management. Dengan adanya sistem Consumer Relationship Management, perusahaan dapat mempersonalisasi pengalaman pelanggan, meningkatkan layanan permajual, serta memprediksi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui pengalaman pelanggan yang superior dan pengelolaan hubungan yang lebih baik. Dan yang kelima yaitu e-commerce dan digital marketing. Dengan adanya e-commerce, perusahaan dapat menjual produk secara online, menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa batas geografi. Dan untuk yang keenam yaitu otonomasi proses bisnis. Dengan menggunakan teknologi seperti robotik proses automation RPA atau workflow automation tool, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, meningkatkan akurasi operasional, dan mempercepat penyelesaian tugas. Dan yang ketujuh yaitu artificial intelligence, atau bisa disingkat itu AI, dan machine learning (ML). Dapat diterapkan untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada manajemen.
Dan untuk yang nomor 3 yaitu analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang krusial dalam membangun sistem intelijen bisnis. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan penggunaan dan menentukan persyaratan sistem yang akan dibangun. Ada tiga desain proses bisnis yang membantu perancangan sistem informasi, yaitu yang pertama itu Business Process Model atau bisa kita BPM. BPM adalah standar untuk memodelkan proses bisnis dengan menggunakan diagram yang sudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, dari analisis bisnis hingga pengembangan sistem. BPM membantu menggambarkan alur kerja serta visual termasuk urutan aktivitas keputusan dan aliran informasi. Dan yang kedua itu data flow diagram. Itu bisa kita singkat yaitu DVD. DVD digunakan untuk memvisualisasikan aliran dalam sistem informasi. Ini memetakan bagaimana data bergerak dari satu bagian sistem ke bagian lain, membantu dalam memahami proses input, output, penyimpanan, dan pengolahan data. Dan yang ketiga yaitu Unified Modeling Language, adalah bahasa permodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan desain sistem perangkat lunak. Beberapa diagram UML yang relevan dengan perancangan sistem informasi adalah use case diagram, class diagram, dan sequence diagram, yang menggambarkan interaksi antara elemen dalam sistem dan alur kerja yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, yang B, yaitu berikut adalah contoh basis atau data manajemen relasional dalam bentuk tabel. Basis data ini mengelola data untuk sebuah perusahaan yang mencatat informasi tentang karyawan di departemen dan proyek. Untuk penjelasan relasinya yaitu employee ID pada tabel karyawan terhubung dengan employee ID pada tabel karyawan proyek. Dan untuk departemen ID-nya pada tabel karyawan dan proyek menunjukkan di determin mana karyawan atau proyek tersebut terhubung. Dan untuk proyek ID pada tabel karyawan proyek menghubungkan karyawan kepada proyek proses tertentu yang mereka kerjakan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada suatu kata atau kata-kata yang salah, tolong dimaafkan.